Tafsir yang keempat dari alif lam mim, bahasa Arabnya, Al-Qur'anu yatahadda. Al-Quran itu menantang. Seolah-olah, kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya itu, wahai orang Arab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai umat Islam, bahkan wahai jin. Nanti ada di surah Al-Isra, jin. Terutama kamu, wahai orang Arab, yang menggunakan huruf-huruf alfabet dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, sampai ya. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sama hurufnya dengan huruf yang kamu gunakan bercakap-cakap. Sama hurufnya. Huruf alfabet dari bahasa Arab. Saya contohkan 3 di sini. Hurufnya alif, lam, mim. Tapi seolah-olah sekalipun huruf-huruf Al-Quran ini tersusun dari huruf yang kamu kenal, kamu tidak sanggup membuat seperti Al-Quran. Namanya itu menantang. Betul, betul. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Al-Quran ini ajaib. Satu-satunya kitab di dunia yang bapak ibu baca, tapi bapak ibu nggak ngerti apa yang bapak ibu baca. Mau baca buku bahasa Perancis di bulan Ramadan nanti, nggak ngerti ngapain dibaca. Mau baca buku bahasa Korea, mau baca buku bahasa Portugis, bahasa India, Jepang, nggak ngerti ngapain dibaca. Al-Quran kenapa ibu baca? Kan nggak ngerti juga. Wah, unik, unik dia Al-Quran. Ada yang lebih aneh lagi. Bapak ibu yang sudah dewasa, sudah lebih mengerti tentang dunia, tidak mengerti ibu baca. Anak ibu yang masih kecil, ibu suruh pula ngapal Quran. Lebih aneh lagi tuh. Kita aja nggak paham, apalagi anak kita, tapi kita suruh pula dihafal. Kenapa itu? Al-Quran, kitab yang unik. Kenapa tak disuruh anak kita menghafal kamus Korea saja? Kenapa Al-Quran? Sama-sama nggak ngerti. Satu rumah nggak ngerti. Al-Quran, kitab satu-satunya di dunia yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah apapun. Dalam kajian filologi, autentikitasnya itu tidak bergeser, sama persis dengan yang diturunkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dengan yang kita baca hari ini. Tidak ada satu buku pun di dunia yang seperti itu. Tidak ada. Autentik. Tidak ada kitab di dunia yang dihafal oleh umatnya sampai hafal mati kalau bergeser satu barisnya, kecuali Al-Quran. Al-Quran yatahadda, dia menantang manusia. Bisa enggak? Tidak ada di dunia ini kitab suci yang diturunkan kepada Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis, buta huruf, tapi informasinya syarat dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran. Tengok di YouTube. Ada dia lihat laut, di sebelahnya tawar, di sebelahnya asin. Ada dalam Al-Quran. Nabi yang menerimanya tidak pandai baca tulis. Ada disebut dalam Al-Quran. Asy-syajaril akhdar, klorofil, zat hijau daun. Ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tak pandai baca tulis, tapi bisa menyebutkan itu. Syarat dengan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan.
Cerita tentang sidik jari ada dalam Al-Quran. Peredaran alam raya, teori Big Bang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa ditanding Al-Quran. Ya tahadda. Itu alif lam mim. Sekali lagi, ini huruf-huruf yang tertulis ini, wahai orang Arab, sama dengan yang kamu gunakan setiap hari. Tapi kamu tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Kata Al-Quran begini. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Mereka mengatakan iftarah. Nabi Muhammad itu membuat-buat seperti Al-Quran. Kata Al-Quran. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlih. Kalau kamu duga ini kubuat-buat, kata Nabi, bilang kepada mereka, fa'tu bi asyri suwarin mithlih, buat 10 surah. Tidak usah 114 surah, buat 10 surah. Tak bisa dibuat. Turun ayat selanjutnya. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Mereka mengatakan Nabi membuat-buat. Kalau begitu bilang sama mereka, datangkan satu surah yang mirip. Tadi 10 surah, ini satu surah. Tak bisa juga. Kalau begitu, fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau yang tadi fa'tu bi suratim mislih, kalau ini bi suratim mim mislih lain. Kalau yang tadi itu mirip, kalau ini hampir mirip, lebih rendah lagi kualitasnya. Ada min di situ. Saya tidak jelaskan itu, agak rumit kajiannya. Tidak ada yang bisa. Terakhir kata Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan wahai Muhammad, supaya perdebatan itu selesai. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk meniru Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun jin dan manusia bekerja sama membuat itu. Sebab itu Bapak, Ibu-ibu sekalian, saya cuma pesan, sekolahkan anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Cuma ini tuntunan dalam hidup ini. Yang lainnya tak jelas. Tak jelas. Banyak yang tak jelas sekarang ini. Ada lagi makoli, inna makoli wa rahmah. Apa itu sebuah? Tak jelas itu. Jangan dengarkan itu. Gufron namanya. Menyesatkan itu. Bahasa Suryani, bahasa Arab dulu. Harus dekat dengan. Kalau enggak begitu, saya ada Profesor Ja'far Siddiq almarhum. Beliau pernah ditugaskan ke Azerbaijan. Waktu saya kuliah dulu, pulang dari sana dia bercerita. Pengalaman di sana itu, orang tidak pandai sholat. Tapi tidak mau disebut kecuali Muslim. Saya tanya, kenapa itu Prof bisa seperti itu? Jawaban beliau, karena ratusan tahun yang lalu, buku-buku tentang Islam dibakar di negara itu. Terakhir generasinya itu tidak jelas, tidak bisa sholat. Tapi tak mau disebut harus Muslim. Ini pun negeri kita ini, kalau tak mengaji kita bisa berhilangan semua ini nanti. Bisa berhilangan. Makanya dekat dengan Al-Quran. Disitulah petunjuk. Ini anak-anak kita ini susah. Main game aja kerjanya. Susah. Tahu lagi mau kemana. Fa'aina tazhabun, kata Al-Quran. Sebab itu Pak, tanamkan dari sekarang. Minimal ada satulah hafiz di rumah itu. Setelah jadi hafiz, jangan paksa jadi ustadz. Keliru lagi itu. Jangan paksa jadi ustadz. Jadi polisi, jadi presiden. Belum ada undang-undang di negara ini yang melarang orang yang hafal Quran tak boleh jadi presiden. Tidak ada undang-undangnya itu. Jadi DPR, jadi pejabat, pengambil kebijakan. Jadi polisi, tentara. Jangan jadi ustadz semua. Nanti cuma bisa ceramah macam saya ini. Tidak kuat.
Saya kalau jalan sama gubernur ke diskotik, saya bawa Al-Quran 30 juz, gubernur bawa tanda tangan. Saya tempel di pintunya itu Quran 30 juz supaya ditutup diskotik itu. Gubernur enggak ada. Ditulis saya itu, ditutup. Mana lebih cepat selesai? Quran saya atau tanda tangan gubernur? Gubernur. Oleh sebab itu, jadikan anak itu pejabat yang hebat. Supaya kebijakannya bagus. Kalau Al-Quran 30 juz di dadanya, dia pengambil kebijakan di Republik ini, yakinlah keputusannya akan adil. Dekat dengan Al-Quran. Itu yang bisa kita lakukan sekarang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tafsir yang keempat dari Alif Lam Mim. Tafsir yang kelima, Alif Lam Mim mewakili posisi makhorijul huruf. Kan kalau belajar tajwid itu, kalau ada tahsin di sini, tajwid itu kan ada 5. 1 makhorijul huruf, 2 sifatul huruf, 3 ahkamul huruf, 4 mad, dan yang terakhir waqaf ibtida. Nah, makhorijul huruf itu nanti dibagi 5. Ada yang disebut dengan halki, ada yang disebut dengan lisan, ada yang disebut syafatain, ada yang disebut jauf, ada satu lagi khaysum. Nah, itulah dia rongga-rongga manusia itu. Nah, alif, lam, mim itu mewakili 3 tempat keluarnya huruf, pangkal, tengah, dan ujung. Itu tafsirnya menurut ulama tajwid. Alif, dia bilang hamzah, hamzah. Kalau dia hidup hamzah, kalau dia mati alif. Nah, bolehlah, nanti beda-beda pendapat di situ. A, A itu makhorijul hurufnya halki namanya. Halki, nanti halki manusia ini dibagi 3. Ada yang disebut dengan adnal halki, ada yang disebut wastul halki, ada yang disebut aqsal halki. Itu yang belajar-belajar tahsin tahu itu. Yang paling bawah A, kemudian naik ke atas lam. Lam itu harful lisan. Lam itu harful lisan. Tengah lidah. Di huruf lidah itu ada 18. Mulai dari qaf sampai dengan ro. Nah, tak bisa saya jelaskan. Tapi pertengahanlah itu lam itu. Berarti a, la. Nah, naik dia. A di bawah, la ke tengah lidah. Satu lagi mim. Mim itu di mana? Khaysum. Khaysum itu apa? Dengung. Apa itu? Gunnah. Berarti diwakilinya 3 manusia ini. Dari rongganya itu. 1 tadi di bawah, alif, boleh hamzah, kemudian lam di lidahnya, baru mim di hidungnya. Itu tafsirnya. Mewakili rongga-rongga manusia tentang makhorijul huruf. Nah, itu tafsir yang kelima. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang keenam dari tafsir Alif Lam Mim, untuk mengajarkan kepada manusia bahwa belajar Al-Quran harus pakai guru. Itu pesannya. Nanti kalau Bapak Ibu baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu lagi alam nasroh. Itu tulisan alam taro dengan alam nasroh sama tulisannya dengan alif lam mim, sama tulisannya. Sama itu. Huruf-hurufnya sama. Alif lam mim. Sekarang nampak beda karena ada barisnya. Dulu tidak ada barisnya itu. Titiknya pun nggak ada. Sama itu dulu. Ta, ba, sa. Sama aja. Sekarang apa beda? Itu membuktikan kalau belajar Al-Quran harus pakai guru. Nabi Muhammad diajari Jibril alaihissalam. Yang di ayat pertama surah Al-Baqarah, cara bacanya dipisah. Alif, lam, mim. Cara baca yang di surah Al-Fil dan surah Asy-Syarh digabung. Cara bacanya alam, alam. Dari mana tahu itu? Guru. Guru. Jadi jangan coba-coba belajar Al-Quran sendiri. Nggak bisa. Harus ada gurunya. Apalagi belajar tafsir macam ini. Jangan baca sendiri, pahami sendiri. Nanti lari sendiri itu. Harus ada alatnya. Alat belajar tafsir paling tidak ada 5. Nahu, sorob,
Kemudian mantik, bayan, balaghah, harus ngerti. Nanti ada tambahnya ma'ani. Selanjutnya ada ilmu usul fikih dan lain-lain. Ada sebabun nuzul. Harus pakai guru. Nah, itulah pentingnya belajar ini. Harus ada gurunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang anami itulah yang bisa saya tampilkan untuk saat ini. Terakhir, karena waktu kita habis. Huruf-huruf yang dimulai di awal Al-Quran dibagi 5. Jumlah hurufnya. Ada yang 1 huruf. Contoh. Qaf, Shad, Nun. 1 huruf. Ada yang 2 huruf. Ada. Ha, Mim. 2. Ada Ustaz yang 3 huruf. Ada. Ini dia. Alif, Lam, Mim. 3 huruf. Ada lagi. Ada. Ain, Sin, Qaf. Ada lagi. Alif, Lam, Ro. Ada. Yang keempat, ada yang 4 huruf. Ada. Mana contohnya? Alif, Lam, Mim, Shad. Ada. Ada lagi. Ada. Alif, Lam, Mim, Ro. Ada itu. Ada yang 5 huruf. Ada. Baca awal surah Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. 5 huruf. Nah, itu kalau dijumlah semuanya, hurufnya itu ada 14. Ada 14. Tersebar di 29 surah dalam Al-Quran. Kalau dihitung dengan yang berulang-ulang dia, nunnya berulang, semuanya berulang, 78 kali. Nah, itu kata para pakar tafsir, huruf-huruf yang terputus yang mempunyai rahasia. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian. Perlu itu tahu? Perlu. Supaya kita mengerti tafsir ini. Nah, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. 2 Pak manfaat. 1, menambah iman. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Kalau dapat yang 2 itu dari kajian ini, berkahlah ini insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak BKM, seluruh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mari terus belajar Al-Quran. Dengan Al-Quran, hidup kita menjadi terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.